Pemirsa, kawasan Malioboro ini menjadi kawasan yang menjadi favorit untuk wisatawan yang datang ke Yogyakarta. Dengan begitu, pemerintah kota Yogyakarta menerapkan sejumlah protokol kesehatan bagi setiap wisatawan. Jadi kendaraan 4 yang melintas ini ternyata kebanyakan bernomor polisi dari luar kota. Beberapa aturan kesehatan juga diterapkan cukup ketat, seperti mewajibkan penggunaan masker, pengecekan suhu tubuh, dan wisatawan juga didata dengan barcode. Yang masuk ke salah satu destinasi wisata yang favorit yakni ya, Jalan Malioboro. Jadi pembatasan kapasitas pengunjung juga di Malioboro sebanyak 500 wisatawan, Vi, ternyata. Oke. Dan itu bisa di-screening melalui aplikasi barcode tadi itu ya. Oke, seperti apa suasana? Ini kan suasana siang sore ya di Malioboro. Kalau pagi bagaimana di Malioboro? Dan satu hal mengenai diskusi kita pagi ini, Dani Tarian ini, reporter kami di Biro Yogyakarta. Apakah publik juga sudah mengetahui bahaya atau keganasannya ya dari varian baru COVID-19 ini, Danita? Arifadil Kamarati di Yogyakarta, betul pagi hari ini juga ramai, terlebih saat ini masih dalam libur akhir tahun, Natal dan Tahun Baru. Kalau kita bisa melihat di Malioboro, tepatnya di titik 0 km ini menjadi lokasi wisata pengunjung baik wisatawan ataupun para pesepeda. Saya akan berbincang dengan sejumlah wisatawan atau goeser pesepeda di sini, pemirsa, untuk mengetahui apa sebenarnya persiapan mereka berwisata di Yogyakarta dan sekaligus apakah mereka sudah mengetahui varian baru dari virus corona ini yang juga bahkan lebih mudah untuk bermutasi atau menularkan atau tertular atau bermutasi begitu. Mbak, namanya siapa? Isma. Mbak Isma dari mana? Saya dari Jakarta. Mbak Isma dari Jakarta, persiapannya berwisata di tengah pandemi ini seperti apa? Terlebih dari luar kota juga. Yang pasti sebelum sini kan kita harus lakukan swab antigen, itu udah pasti. Kemudian di sini saya bawa segala macam sih Mbak, jadi kayak hand sanitizer, tisu basah, minum sendiri dan lainnya lah. Pokoknya prepare banget karena kan memang mau ke daerah yang di luar Jakarta gitu ya. Mbak, ini kan juga ada varian begitu ya, varian baru dari virus corona yang bahkan mudah untuk menularkan atau tertular begitu. Sudah tahu belum ini ada varian baru virus corona dari Inggris? Kemarin sempat dengar sih beritanya yang dari Inggris, kemudian kan pemerintah kita juga nge-lock supaya nggak ada wisatawan WNI atau WNA dari luar gitu kan ya, ataupun juga ke Inggris. Udah tahu sih, cuman detail variannya belum tahu sih Mbak. Gitu. Seberapa khawatirnya terhadap varian baru ini? Nah sebenarnya kan agak worried juga, soalnya kan dengar-dengar itu menyerang otak ya kalau nggak salah ya. Nah masih ini sih, maksudnya kita masih tunggu aja lah gimana dari pemerintah infonya lebih detailnya gitu ya, supaya nggak simpang siur. Terima kasih Kak, selamat berlibur. Satu lagi, saya mau berbincang dengan goeser di Yogyakarta. Sama siapa nih? Leli. Mbak Leli. Kalau dari wisatawan Jogja sendiri seperti apa persiapan wisata di tengah pandemi ini? Persiapannya ya kita harus mentaati social distancing ya dari pemerintah terutama. Terus kita jangan lupa memakai masker karena itu sangat penting banget kan di kondisi pandemi seperti ini. Mbak Leli udah tahu varian baru virus corona dari Inggris yang mudah bermutasi dan menularkan? Belum ya, belum terlalu ini. Saya taunya yang corona yang biasanya aja. Cuma karena sekarang ada vaksin baru kan ya dari pemerintah itu yang harus diwajibkan untuk seluruh warga Indonesia. Terima kasih Mbak Leli, terima kasih teman-teman, selamat goes lagi. Selain juga tempat wisata goes atau tujuan wisata para pesepeda, wisatawan dari luar daerah, wisatawan juga memanfaatkan titik 0 km ini sebagai lokasi untuk spot foto. Dan beberapa wisatawan sudah mengetahui varian baru dari virus corona yang mudah bermutasi atau menularkan tersebut. Dan mereka juga menginginkan pemerintah lebih detail dan memberikan informasi terhadap varian baru tersebut. Saya kembalikan ke Anda Arifadil dan juga Kamarati Kusuma. Terima kasih Danita, tetap jaga kesehatan selalu selama bertugas. Dari Jogja ya, enak banget ngeliatnya Vi ya. Itu ramai pagi-pagi. Ramai ya Pak, kita tetap mengedepankan protokol kesehatan ternyata. Menjaga imunitas tuh, menjaga imunitas olahraga. Kita ke Dokter Teli tadi ada yang menarik yang dikatakan oleh salah satu wisatawan yang diwawancara begitu ya oleh Danita, bahwa yang mereka ketahui informasi yang beredar di publik ini varian baru bisa menyerang ke otak. Benar nggak sih Dok? Ya benar. Jadi bisa mengakibatkan delirium atau gangguan kesadaran, jadi disorientasi waktu, tempat, dan orang.
itulah yang mungkin tadi yang saya sebutkan 7 gejalanya, ada kebingungan istilahnya, begitu ya? Ya, betul. Oke, tidak fokus dan lain sebagainya, begitu ya? Iya. Ada apa mungkin dokter yang bisa dokter sampaikan, karena kan kita ketahui pemerintah juga saat ini sedang berupaya menemukan gitu ya, yang namanya vaksin. Sudah ada di tanah air dan awal tahun sudah disiapkan. Kalau ternyata bermutasi virus ini, apakah cukup dengan vaksin yang sudah disediakan saat ini, atau harus ada penelitian Vaksin lebih jenis lanjut baru. lagi mengenai vaksin ini untuk yang varian baru? Ya, karena virus ini sangat mudah bermutasi, dan di Indonesia sendiri sudah ditemukan ratusan mutasi, untuk seluruh dunia sudah sekitar 150.000 ya varian genom, dan memang agak sulit ini menemukan vaksinnya yang ideal. Maka untuk menemukan vaksin benar-benar efektif dan efisien, itu harus melalui uji klinik. Kita harapkan uji klinik yang akan diselenggarakan, yang saat ini diselenggarakan di Indonesia, memberikan efikasi dan safety, keamanan itu yang paling baik ya. Ya, kita tunggu saja, mudah-mudahan bisa berhasil dan bisa digunakan. Ya, jadi titik beratnya adalah perlindungan untuk pencegahan, itu adalah titik potong yang paling bagus dibandingkan untuk mengobati ataupun rehabilitasi. Tapi saat ini memang kita harus berusaha tetap mencari cara untuk menanggulangi, baik dari segala sektor, dari hulu ke hilir, termasuk juga vaksin. Oke, dokter, terakhir mungkin bisa disampaikan kepada publik, bila mana publik nih ya, masyarakat mengalami semacam kelelahan, kehilangan selera makan, sakit kepala, diare, kebingungan, nyeri otot, ruam kulit, dalam kondisi 1-2 hari terakhir ini, apa yang sebaiknya dilakukan, dok? Ya, pertama kali memang kami dapati banyak sekali rasa takut dan cemas yang menghinggapi pasien maupun keluarganya. Maka kebanyakan takut untuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Tapi titiknya jangan terlambat. Jadi jangan tunda. Sepelekan juga ya, Jangan sepelekan. Gejala apapun, tolong datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena memang pada saat ini karena batasnya sudah melonjak, kebanyakan menunggu dulu sampai gejalanya memberat, dan ketika sudah memberat baru menyerah untuk dirawat ataupun pergi ke rumah sakit untuk mencari pertolongan. Oke, ini masa inkubasinya juga kurang lebih sama nggak sih dok, 2 minggu? Inkubasinya bervariasi 0 sampai 14 hari. Oke, bervariasi ya. Baik, dokter Teli Kamelia, terima kasih atas waktu dokter, menyempatkan waktu untuk didengarkan juga ya oleh publik ya dok ya. Sehat selalu untuk dokter dan juga tim medis di seluruh tanah air. Amin. Selamat beraktivitas dokter. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Tetap Amin, semangat. makasih dok.